Kisah Ratu Kidul. Kanjeng Ratu Kidul adalah penguasa pantai selatan atau Laut Kidul. Pada babat Tanah Jawi diceritakan bahwa Ratu Kidul pernah menjalin hubungan asmara dengan pendiri Kerajaan Mataram, yaitu Panembahan Senopati atau Raden Sutawijaya, yang setelah menjadi penguasa Mataram bergelar Panembahan Senopati. Mitos ini masih dipercaya masyarakat setempat hingga saat ini, baik oleh pihak keraton atau rakyat di wilayah kedua bekas keraton itu dan bekas wilayah keraton Galuh Pajajaran di Tanah Sunda, Jawa Barat. Kisah pertemuan pertama Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul dalam babat Tanah Jawi diceritakan sebagai berikut. Setelah Panembahan Senopati mendapat wahyu pada suatu malam, Ki Juru Mertani, paman sekaligus penasehatnya, belum merasa yakin jika keponakannya itu telah menerima wahyu. Untuk memastikan, Panembahan Senopati diminta bertapa di Laut Kidul, sedangkan Ki Juru Mertani bertapa ke Gunung Merapi. Panembahan Senopati segera berangkat dan ia menceburkan diri ke Kali Opak, bertapa dengan menghanyutkan diri mengikuti arus Sungai Opak Tapambatang sampai di Laut Kidul. Mengetahui hal itu, Ratu Kidul menemui Panembahan Senopati dan diajaknya Panembahan Senopati ke keratonnya di dasar samudra. Menyadari akan kecantikan Ratu Kidul dan ketamanan Senopati, keduanya saling terpikat dan saling mencintai. Sejak saat itu, Ratu Kidul menjadi istri Panembahan Senopati. Ketika Panembahan Senopati mengajaknya hidup bersama dan mendampinginya sebagai Raja Mataram, Ratu Kidul dengan halus menjelaskan bahwa itu tidak mungkin dilakukan karena ia makhluk halus atau peri. Meski tak dapat mendampingi Senopati, Ratu Kidul berjanji akan selalu siap membantunya jika Keraton Mataram sewaktu-waktu menghadapi bahaya. Selain Ratu Kidul, raja wanita yang berkeraton di dasar Laut Kidul, Laut Selatan Pulau Jawa yang bergelar Kanjeng Ratu Kidul, dikenal juga Panglima atau Senopati perangnya yang bergelar Nyai Roro Kidul. Alkisah, jika Nyai Roro Kidul beserta wadya balanya diutus untuk melakukan perjalanan ke puncak Gunung Merapi, terletak di sebelah utara ibu kota Keraton Mataram, untuk menjenguk sahabatnya yang juga besan atau orang tua menantu Kanjeng Ratu Kidul, terdengarlah suara gemersak di atas sepanjang daerah yang dilaluinya, mulai dari arah Samudra Hindia sampai ke arah puncak Gunung Merapi. Suara gemersak dan hingar-bingar tersebut menandakan sedang lewatnya Tun dan Belis atau perjalanan estafet Belis Jin yang dinaiki Nyai Roro Kidul sambil diiringi wadya balanya, yakni para siluman, demit, marakayangan, jin dan sejenisnya yang menjadi tentaranya. Kejadian semacam itu biasanya terjadi saat senja. Dalam perjalanannya itu, para prajurit siluman menebarkan segala jenis baksil atau kuman-kuman di sepanjang wilayah yang dilewatinya, yang kemudian menyebar ke semua desa dan kota di sekitarnya karena terbawa angin kencang yang mengiringi perjalanan rombongan. Akhirnya berjangkitlah wabah penyakit di masyarakat dinamakan pagebluk. Untuk menghindari menularnya berbagai macam penyakit yang mewabah itu, dinasihatkan oleh para sesepuh
agar ketika terjadinya tundaan belis, semua orang tua, muda, dan anak-anak segera keluar rumah dan membunyikan tetabuhan atau kentongan atau kotekan dan lesung untuk menyambut perjalanan rombongan Nyai Roro Kidul yang sedang mahawaniati terbang di udara melintasi desa mereka. Perbuatan seluruh lapisan masyarakat itu dilakukan para penduduk desa-desa yang bertempat tinggal di pesisir Laut Kidul, yang tentunya mendengar pertama kali adanya tundaan belis itu, dan secara berantai diikuti oleh desa-desa lainnya yang berada di daerah utara sampai ke desa terakhir di lereng Gunung Merapi. Tujuannya adalah untuk menggembirakan hati Nyai Roro Kidul karena disambut di sepanjang perjalanannya. Maksud lainnya adalah agar terhindar pula dari kemarahan Nyai Roro Kidul karena kesaksiannya dapat mencelakakan seluruh isi desa mereka. Anak cucu diperintai ngebiaki gede memukuli dinding rumah yang terbuat dari anyaman bambu, agar jika ada anak buah Nyai Roro Kidul yang mampir sehingga tidak tersesat, hal itu dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan, menderita sakit. Cerita mitos tradisional dengan wasitosinan di pesan tersamat tersebut mengandung suatu peringatan tentang akan datangnya bahaya atau bencana, yaitu jika terdengar suatu gemersak atau gemuruh gelombang Samudra Hindia sampai ke atas perkampungan, berarti musim kemarau panjang akan tiba. Angin laut bertiup kencang ke utara menggoncangkan daun-daun nyur. Demikian kisah Ratu Kidul dan Kanjeng Nyai Roro Kidul. Yang positif kita ambil, yang negatif kita tinggalkan. Ini hanya sebuah mitos atau legenda, boleh mempercayai dan boleh tidak, kita kembalikan kepada para pemirsa. Yang penting kita saling menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Tidak perlu dipermasalahkan apakah betul apa tidak. Saya hanya menceritakan lewat media ini dari Babat Tanah Jawi maupun buku-buku yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.